khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi yang karena nikmat dan karunia-Nya di siang yang mulia dan berbahagia ini kita bersama-sama bisa menghadiri satu kewajiban yang tidak bisa ditukar oleh apapun dan diganti oleh siapapun. Karena kewajiban di siang hari ini adalah kewajiban yang bersifat individual. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu, dengan nikmat dan karunia-Nya ini marilah kita jadikan kesempatan dan momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan hidup mulai dari perut bunda hingga nanti kita masuk ke dalam perut bumi adalah merupakan sebuah sarana atau wasilah. Akankah kita akan menjadi orang yang mulia atau justru kita akan menjadi orang yang hina? Tetapi yang jelas, dengan ziyadatul iman wa taqwa, dengan bertambahnya iman dan ketakwaan, maka seseorang akan meraih kemuliaan hidup baik saat ini di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah merupakan satu pilihan dalam hidup kita. Apakah kita akan menentukan pilihan kita pada jalan yang lurus dan jelas cara bagaimana kita melewatinya, ataukah kita justru akan menentukan pilihan kita kepada jalan yang berbelok bahkan buntu, yang kemudian itu adalah merupakan jalan yang akan menyesatkan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin membangun sebuah kekuatan sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada kita. Jalannya adalah dengan cara mengabdi. Pengabdian inilah yang kemudian
akan mengantarkan setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan menjadi hamba yang mulia. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Asal dia manusia. Mau dia pejabat kek, mau dia rakyat jelata kek, mau dia orang kaya kek, mau dia orang miskin kek, mau dia seorang pedagang besar kek, pedagang kecil kek, berkulit hitam atau berkulit putih, asal dia manusia, maka Allah menyerunya untuk apa? Oh, butuh mengabdi, beribadah. Beribadah kalian wahai manusia kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Siapa Rabb kalian itu? Dialah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ketika kita menyadari bahwa perjalanan kita dari perut bumi, dari perut bunda menuju perut bumi adalah merupakan sebuah sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun waktu yang kita biarkan, kecuali apapun yang kita kerjakan, besar ataupun kecil, maka kita akan niatkan semuanya itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk menjadikan sesuatu yang kita kerjakan itu bernuansa ibadah atau pengabdian kepada Allah ataupun tidak, tergantung kepada niat kita. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, tanamkanlah niat hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita melakukan sesuatu dengan niat berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap dicintai oleh Khalik, berharap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita telah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat yang sering kita ucapkan dan kita ungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata kuncinya adalah lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, dan matiku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita dasari karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan seorang hamba itu tidak ditentukan karena pangkat, jabatan, pengaruh, ataupun harta benda yang dimiliki. Tidak. Bukan karena dia profesor, bukan karena dia doktor, bukan karena dia kiai, bukan karena dia pedagang, tidak. Tetapi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada hambanya baik di dunia ataupun di akhirat adalah mereka yang mampu menjaga keimanannya, yang mampu merawat keimanannya, lalu kemudian dengan iman ini dia berbuat kebaikan dimanapun mereka berada, selalu berbuat kebaikan, dalam arti selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sukses. Anda coba lihat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 atau 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini tegas dan jelas menceritakan tentang seorang hamba yang sukses, siapapun mereka.
diawali dengan kalimat man, yaitu istifham. Kalau dalam gramatika Arab untuk semuanya. Amilah yang telah berbuat. Dalam gramatika Arab juga menggunakan kata kerja yang lampau. Artinya apa? Tidak akan kita mendapatkan sesuatu kalau kita tidak berbuat. Maka di situ menggunakan kalimat fi'il madhi. Amilah, siapa saja yang telah berbuat, siapa saja yang telah mengabdi, siapa saja yang telah berjuang, min zakarin, baik dari golongan laki-laki, au unsa ataupun perempuan. Dalam pandangan Allah soal kebaikan, soal pengabdian, baik laki-laki ataupun perempuan di hadapan Allah sama. Min zakarin au unsa, dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, perlu diingat asal dasarnya iman. Asal dasarnya iman. Asal dasarnya karena Allah. Memang ada orang berbuat sesuatu kebaikan bukan karena Allah, banyak. Ketika kita berbuat kebaikan hanya karena ingin dipilih menjadi seorang bupati, ketika kita memberikan bantuan hanya sekedar ingin dipilih menjadi seorang anggota dewan, maka kebaikan-kebaikan itu bukan karena Allah. Dan itu tidak akan merubah kepribadiannya menjadi pribadi yang mulia. Oleh karena itu, kebersihan hati, kesucian hati hendaknya senantiasa kita rawat dan kita jaga jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Kayaknya tidak penting, tetapi berpengaruh kepada kehidupan kita. Saudara dan saudari bekerja di rumah, bekerja di luar, kalaulah bukan karena niat berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu tidak akan mengantarkan kita menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kata kunci Quran tadi menceritakan tentang kesuksesan, wa huwa mu'minun, asal dia beriman. Dia berbuat sesuatu dasarnya iman, bukan dasar ikut-ikutan. Dasarnya betul-betul berharap ridha Allah. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan hidupkan orang yang demikian itu dengan kehidupan yang baik. Maka kami akan hidupkan mereka itu dengan kehidupan yang sukses. Sukses tidak harus banyak duit, sukses tidak harus banyak pangkat, tapi sukses adalah hadirnya ketenangan dalam hidup kita. Dan ketenangan itu akan dimiliki oleh siapapun. Maka oleh karena itu tidak ada ketenangan dijual di toko, tidak ada ketenangan dijual di warung atau di mal-mal. Kenapa? Karena ketenangan milik Allah yang akan diberikan kepada mereka yang datang kepada Allah. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang punya ketenangan yang akan diturunkan dalam hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang miskin sekalipun menurut pandangan mata kita ternyata dia tenang, dia bahagia. Tapi tidak banyak juga orang yang kaya yang berlimang harta benda tidak pernah bisa tidur. Itu artinya apa? Ketenangan tidak harus selalu miskin atau tidak harus selalu kaya. Tapi ketenangan adalah hadirnya Allah ke dalam hati kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat tenang dan itulah yang membuat mulia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita teringat sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah historis. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, ada hubungan darah dengan Nabi. Tiap hari ketemu Nabi, tiap hari berjumpa Nabi. Tapi hidupnya tidak berarti. Hidupnya tidak ada nilainya. Kenapa? Karena hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Nabi tidak ada. Abbas, Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Tapi karena hubungannya dengannya begitu kuat dan hubungannya dengan Allah, di dalam keimanannya selalu dijaga, maka Allah muliakan hidupnya sampai dengan hari ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun lagi-lagi kekuatan dunia yang kita punya terminal nafsu yang setan masuk melalui itu begitu kuat sehingga
Manusia lebih banyak menentukan pilihan hidupnya hanya sekedar mendapatkan kesuksesan dunia. Manusia hanya sekedar ingin diakui. Manusia hanya sekedar ingin diacungkan jempol oleh makhluk, bukan oleh Sang Khalik. Karena itu dalam kehidupan ini banyak manusia yang gelisah, banyak manusia yang susah hidupnya. Kenapa? Karena arah tujuannya sudah tidak jelas. Arah tujuannya bukan karena Allah, arah tujuannya bukan karena akhirat. Oleh karena itu mantapkan tujuan kita. Hidup ini hanya untuk akhirat. Lalu apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Lalu apakah kita tidak boleh memiliki dunia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menaruh rasa cinta ke dalam diri kita kepada dunia. Tetapi ingat, dunia yang kita cari, dunia yang kita dapatkan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan dan kepuasan kita. Tetapi dunia yang kita dapatkan dan kita raih hanyalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tegas dan jelas dalam surat Ali Imran. Zujina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memberikan rasa cinta kepada diri setiap manusia untuk mencintai wanita, untuk mencintai anak-anak, untuk mencintai harta benda yang berwarna-warni, baik itu yang berbentuk emas, berbentuk perak, berbentuk rumah tingkat, berbentuk kendaraan mewah, berbentuk sapi, berbentuk kambing, binatang ternak, berbentuk sawah ladang, kebun, silakan. Tapi di penghujung ayat itu Allah memberikan warning. Wallah indahu husnul ma'ab. Sungguh hanya kepada Allah jalan kembali yang terbaik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara kita tidak begitu. Kita berpacu ingin menjadi seorang pejabat, kita berpacu ingin menjadi seorang profesor, kita berpacu ingin menjadi seorang yang banyak ilmu, kita berpacu ingin menjadi seorang yang kaya raya. Bukan bagaimana menjadikan diri kita kembali kepada Allah lebih soleh, tetapi agar kita dianggap oleh orang. Inilah yang sering terjadi kecelakaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita sandarkan kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses menurut pandangan Quran, tanamkan keyakinan di dalam dada tanpa ada sedikit pun yang kotor, dan lakukan kebaikan-kebaikan dimanapun saja kita berada. Dimanapun kita saja berada, lakukan kebaikan karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menghidupkan kita dalam keadaan sukses di dunia. Walanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah adalah merupakan dasar untuk bagaimana kita mendapatkan kemuliaan. Karena dengan ibadah kita akan diberi oleh Allah kursi yang namanya takwa. Dengan ketakwaan dan keimanan inilah kita akan memproduksi kebaikan-kebaikan di mana saja. Dengan keduanya tersebut Allah akan jamin hidup kita sukses di dunia dan sukses pula di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang menyebabkan kita sering berat untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita? Apa yang membuat sulit bagi kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan? Ternyata yang menghalangi itu adalah kecintaan kita kepada dunia yang melebihi terhadap kecintaan kita kepada kehidupan akhirat. Luruskan dan niatkan, karena mencintai akhirat maka dunia akan terikut. Tetapi dengan mencintai dunia kita dapat tapi tidak jelas, namun akhirat sekali-kali tidak akan dapat. Orang yang cinta kepada akhirat dan tujuannya hidup akhirat seperti orang menanam padi di sawah. Di saat dia menanam padi, maka akan tumbuh yang namanya rumput. Tetapi orang yang cintanya kepada dunia melampaui sehingga menyilaukan matanya, membuat tuli telinganya, sehingga kebenaran sudah tidak bisa masuk ke dalam dadanya, itu seperti orang menanam rumput di sawah. Ketika dia menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh yang namanya padi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsa al-akhirah. Man kana yuridu harsal akhirah. Man kana, man barang siapa, kana ada man. Yuridu yang ingin harsal akhirah, mendapatkan keuntungan akhirat, kesuksesan akhirat, apa kata Allah? Nazid lahu fi harsihi, maka kami akan berikan tambahan keuntungan itu. Jadi yang nanam padi pasti untungnya akan tumbuh rumput. Siapa yang cinta akhirat, Allah akan kasih dunia. Dan lanjutannya ayat, wa man kana yuridu harsad dunya, dan siapa yang ingin mencapai kesuksesan hanya dunia, nu'tihi, kami kasih, kata Allah, kami beri, tidak usah khawatir, kami beri sebagiannya. Tapi ma'asyiral muslimin, apa kata Allah di penghujung ayat itu? Wa ma lahu fil akhirati wa ma lahu min akhirati min munib. Di akhirat sedikit pun. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat sedikit pun tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Apakah ada orang yang menanam rumput lalu tumbuh padi? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun, walaupun dipanen rumput yang ditanam yang namanya padi itu tumbuh. Begitulah ketika kita mencintai dunia, melampaui apa yang kita cintai sehingga lupa dengan akhirat kita, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Di saat kita pergi ke laut bisa, tetapi pergi ke masjid tidak bisa. Di saat kita pergi ke Batu Guluk jam 1 malam, tetapi kita pergi ke masjid jam 4 subuh tidak bisa. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada dunia melampaui daripada kecintaan kita kepada akhirat. Bahkan bekerja siang malam tidak kenal waktu, seakan hartanya tidak boleh keluar. Dan itulah orang yang paling akan merasakan kecelakaan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadan. Tiap hari mengumpulkan harta, tiap hari menghitung berapa tambahan hartanya, tapi dia tidak pernah ingat dari mana harta ini, kemana akan kita infakkan. Karena itu mudah-mudahan melalui mimbar khutbah Jumat ini Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah SWT bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak lama. Kehidupan ini sebentar lagi. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, yang jahat juga akan mati, yang baik juga akan mati. Silahkan Anda mau berkiprah apa, tapi cepat ataupun lambat pasti kita akan mati. Gak perlu takut mati,
Tidak perlu pula juga berani mati, karena mati sudah ada waktunya. Yang perlu kita khawatirkan, yang kita takutkan adalah sudahkah kita mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah dalam kematian ini. Tidak ada bekal yang bisa diterima oleh Allah kecuali bekal amal kebaikan yang didasari oleh iman. Semoga di kesempatan umur kita yang tidak tahu kapan akan berakhir ini, Allah membimbing, menolong kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Semoga doa, permohonan dan munajat kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umurana al muslimina wal muslimat, khasatan umur sukanil Indonesia. Ij'al hadi baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur tajri fi ahkamika wa sunnati rasulikal karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ba'idna ya Allah ahlul jazirah kangian min virus corona. Ba'idna ya Allah min virus corona. Wa'tina khairat fi hadhil jazirah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma ba'idna ya Allah. Allahumma ba'idna ya Allah fi sakaratil maut. Wa ba'idna ya Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'alna ya Allah min husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika fi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata kamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.